Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, bola Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kali ini kita akan mulai podcast perdana kita. Saya dengan ustadz-ustadz yang luar biasa, teman-teman saya. Ada Ustadz Tolha, ada Ustadz Fadli Amin, Amin Fadli. Ya, bener ya, Amin Fadli. Alhamdulillah ya dipanjai Ustadz aja ternyata. Alhamdulillah. Podcast ini podcast yang santai saja. Semoga nanti bisa mendatangkan banyak manfaat. Ya. Kita namai podcast ini dengan Bolo Quran. Ya. Nama podcast ini Bolo Ngaji, ngapunten. Bolo Ngaji. Oh, cek salah-salah ini. Bolo Ngaji. Kenapa? Karena memang kita ingin mengenalkan Al-Quran ini kepada masyarakat yang lebih luas. Bahwasanya Al-Quran ini kalau didalami maknanya, ditadaburi kandungan-kandungannya ternyata luar biasa. Ya, ternyata luar biasa. Segala permasalahan hidup tuh solusinya semuanya ada di Al-Quran. Kemudian kenapa sih kita ini kalau ngaji, kalau sholat belum bisa menikmati, atau kemudian kadang kita ini terburu-buru. Mungkin karena kita ini belum memaknai Al-Quranul Karim. Padahal ketika kemudian kita ini memaknai Al-Quranul Karim, luar biasa manfaatnya. Ibadah itu nikmat. Ya. Bayangno nek gur ibadah, Allahu Akbar, sing diwaca apa ora mudeng. Allahu Akbar kelingan utang gitu. Kelingane utang. Allahu Akbar sing dieling-eling doi dan seterusnya itu malah tidak jalan gitu kan. Artinya ibadah yang kita lakukan itu nggak nikmat gitu. Nggak nikmat. Sehingga orang sholat, orang baca Quran itu terpaksa. Padahal kalau kemudian kita maknai, walaupun itu cuma 1 ayat, 2 ayat. Tapi kalau benar-benar kita maknai betul, artinya kandungan-kandungannya luar biasa. Dampaknya itu besar. Buktinya apa? Buktinya para sahabat itu luar biasa ya. Mereka itu yang patut kemudian kita contoh itu bagaimana mereka itu mentadaburi Al-Quranul Karim. Mereka tidak beranjak ke ayat-ayat yang lain sebelum ayat itu tuh benar-benar dia fahami betul. Kemudian diamalkan betul. Sehingga mengakar kuat di dalam diri para sahabat. Nah, ini bayangkan kalau kemudian umat Islam yang banyak ini, mayoritas di Indonesia ini, sadar tentang hal itu, mau belajar Quran, baca, mau mempelajari cara membacanya dengan baik dan benar, kemudian mau mempelajari kandungan-kandungannya, insya Allah luar biasa. Maka program podcast kita kali ini, ya, Bolo Ngaji. Bolo Ngaji ini semoga menjadi salah satu wasilah teman-teman semuanya, masyarakat semuanya, untuk bersama-sama yuk kita belajar Quran. Mulai kita mempelajari nanti cara membacanya, insya Allah nanti akan banyak dipandu oleh para narasumber kita. Ustadz Tolha Hafizahullah, Ustadz Amin Fadli, Fadli Amin. Amin Fadli. Amin Fadli, nah. Amin Fadli. Sehingga kemudian menjadi pencerahan bagi masyarakat luas. Dan akhirnya Al-Quran itu benar-benar tertanam di dalam diri seorang muslim. Seperti itu. Ini podcast kita. Taib, supaya bisa lebih nikmat nanti kita menyimak podcast, menyimak uraian dari teman-teman semuanya, dari para asatid ini. Kita sapa dulu. Ustadz Tolha, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair, madumtum bikhair. Masya Allah, sehat Ustadz ya? Saya alhamdulillah. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas apa Ustadz? Insya Allah sesuai tema pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan
Kalau dari saya nanti akan menyampaikan dari sisi bacaan. Dan kebetulan ini insya Allah kita akan membahas tentang at-ta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau dengan lafaz yang lain a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Jadi mana dari segi bacanya ternyata membaca Al-Qur'an itu aslinya apa namanya? Dari segi bacanya itu nikmat sekali. Dan di kitab tafsir, di kitab para ulama juga disampaikan ya, sebagaimana di dalam firman di surah Al-Muzammil, auziz alaihi warattil Qur'ana tartila. Kita disuruh mentartilkan Al-Qur'an, dan ternyata ya natijah atau tujuan dari perintah tersebut ternyata bagaimana dengan bacaan tersebut ya, bacaan Al-Qur'an kita itu bisa menghadirkan hati. Ya, ternyata bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar kita memfasihkan bacaan, tapi lebih dari itu impact dari bacaan tersebut adalah bagaimana kita bisa tersentuh hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga terdahulu ya para sahabat sebelum mereka masuk Islam kan Masya Allah, begitu mendengar Quran ini ya, secara otomatis ya mereka paham betul ini bukan kalamnya manusia ini. Ternyata kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan ya belum memasuki Islam saja tersentuh ya, dan menangis Masya Allah. Maka dari saya nanti insya Allah akan mengupas ya, cara membacanya, dan dengan mudah insya Allah dengan bahasa yang ringan, tidak tidak berat ya, cukup ya gimana kita membiasakan saja ya. Mungkin itu sedikit ya pendahuluan dari saya. Ya, Masya Allah. Dari mendengarnya saja banyak orang-orang yang pada waktu itu tersentuh hatinya sampai akhirnya kemudian dia mau beriman kepada ajaran baginda Nabi. Coba di-spill sedikit dong itu. Gimana sih itu kisahnya itu? Siapa nih? Monggo. Bisa Ben. Sedikit perkenalan dulu ya teman-teman. Nama Muhammad Ain Fadli, jadi bukan Fadli Amin Ustaz. Ya. Kasihan orang tua saya, bancai melanjutkan apa yang dibahas oleh Satolha tadi ya, bahwa Masya Allah para orang-orang terdahulu itu ketika menjelaskan atau kemudian membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama kalangan para sahabat, bahkan orang yang bukan sahabat pun yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang ketika mendengarkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu betul-betul mereka merasa nikmat dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa melihat kisahnya Umayyah, Abu Sufyan. Kita bisa mendengarkan kemudian kisahnya beliau yang Masya Allah, yang kemudian suka kalau malam-malam itu mengendap-endap. Ya. Oh ya. Terus kemudian ya. mendengarkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam. Masya Allah. Sedalam itu kemudian ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang belum beriman. Apalagi kemudian kita membayangkan imannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Misal saja seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika kemudian Quran surat Toha dibaca dengan kemudian seksama, bahwa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, bahwa yang namanya Al-Qur'an ini diturunkan bukan untuk memberatkan kita semua. Karena apa? Karena seorang Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu ketika zaman itu merasa bahwa Quran itu sebagian bebannya masyarakat. Bebannya masyarakat ini membuat masyarakat terpecah dan sebagainya. Tapi kemudian ketika pertama kali dia membuka Al-Quran, beliau membaca Al-Quran, ternyata yang beliau pertama kali baca adalah bahwa Quran itu diturunkan bukan untuk membuat kehidupan kita makin susah. Masya Allah. Luar biasa, Al-Quran itu kalau kemudian dinikmati kandungannya, diamalkan itu sebenarnya solusi. Awake dhewe iki kadang ruwet urusan ngurusi bojo anak gitu. Piye carane golek duit ben duwike akeh. Piye carane negarane iki mapan, makmur dan seterusnya. Tapi kemudian kadang tidak mau melihat bagaimana Al-Quranul Karim itu yang sudah terbukti gitu ya, sudah terbukti bisa membawa masyarakat yang dulunya jahiliyah menjadi masyarakat yang luar biasa. Nah, kita ini punya itu Al-Quran, tetapi kemudian kesadaran kaum muslimin dalam
mengkaji, mentadaburi kandungan-kandungannya ini masih kurang sekali. Ya, baik, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sudah di-spill sedikit ya. Perkenalan kemudian di-spill materi-materi yang kemudian nanti akan kita bahas lebih dalam dan lebih runtut insya Allah. Pasti menarik sekali ya, pasti menarik sekali. Sehingga teman-teman jangan sampai kemudian kelewatan, jangan sampai kemudian men-skip, terus ikutin terus podcast ini ya. Insya Allah akan memberikan banyak manfaat ya, banyak manfaat. Iya Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, berikutnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kok saya bahasakannya teman-teman ini gimana, Tat? Enggak apa-apa ya? Teman-teman aja, nggak Apa apa-apa. bolo-bolo? Bebas. Teman-teman ya, enggak apa, teman-teman. Pada podcast kali ini kita akan mencoba membahas tentang ta'awudz. Tadi sudah di-spill sama Ustaz Tolha. Ya. Ta'awudz. Bacaan ta'awudz yang kita semuanya insya Allah sudah hafal. Ya, ada yang belum hafal? Ustadz Ihsan? Kurang fasih ya. Nanti insya Allah kita akan belajar dengan Ustadz Tolha bagaimana cara membaca ta'awudz yang benar. Kemudian sering ya orang itu membaca ta'awudznya itu nggak pas gitu ya. Sehingga kemudian maknanya jadi berubah. Atau kemudian banyak hal lah. Nah, nanti kita akan dikupas itu secara pelafatan oleh Ustadz Tolha. Kemudian berkaitan dengan keutamaan-keutamaannya. Banyak keutamaan-keutamaan dari ta'awudz. Ya, mungkin yang sering kita dengar keutamaan ta'awudz itu atau fadilah dari ta'awudz itu apa? Untuk ngusir setan. Ya, ngusir setan. Betul nggak Ustaz? Ngusir setan apa ngusir bolone dewe? Ngusir setan. Kalau saya mau masuk supermarket sama istri, ta'awudz dulu. Biar apa? Betul. Biar nggak banyak baca. Betul. Ya, ngajak istri keluarga ke mall, ke supermarket, baca ta'awudz dulu. Biar istri anak-anak kita nggak digoda sama syaitan. Allahu Akbar. Atau Masya kitanya Allah. mungkin. Atau kitanya. Iya. Apa itu setannya? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baiklah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba saya pun juga masih pengen belajar lebih dalam lagi bagaimana cara pengucapan ta'awudz gitu ya. Kita tanya dulu ke Ustaz Tolha. Ustaz Tolha, gimana cara mengucapkan ta'awudz Ustaz? Kita ini sering dengar ya orang baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu sudah betul atau belum Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca. Ya, insya Allah mudah, insya Allah. Cuma perlu namanya pembiasaan saja. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun mri'in bifaqihi. Jadi mau orang Arab pun, ya orang yang sudah paham tajwid pun dan segala macam, ya atau mungkin orang Indonesia, ya tidak ada bedanya sama mereka-mereka yang bisa berbahasa Arab secara aktif, ya tidak ada bedanya juga sama orang-orang yang mungkin paham ilmu tajwid yang masya Allah sudah menguasainya. Yang membedakan hanya satu, yaitu adalah riyadhatun mri'in bifaqihi, yaitu adalah melatih dalam hal bacaan. Ya sebagaimana ketika kita lahir, ya tentu dalam melafatkan huruf abjad itu kan IU dan segala macam, atau mengungkapkan nama benda itu kan perlu proses. Ya, atau menyebut nama orang tuanya, ayah atau abi dan segala macam kan juga perlu proses. Nah, jadi tidak ada istilahnya susah, terlanjur dan segala macam, enggak. Ya, tinggal bagaimana ya tugas kita ini adalah belajar hingga akhir hayat ya. Jadi istilahnya, dan saya sampai sekarang masya Allah masih punya jamaah ya dimana sudah berumur ya 50-an, 60-an, 70-an, tapi masya Allah masih semangat sampai sekarang. Bahkan setorannya sudah hafal sampai juz 3. Masya Allah. Ya, Berarti bisa Ustaz ya? Bisa. Kalau ada orang yang bilang gini Ustaz, wah aku ilatku gawan lahir kayak ngene, gimana ini? Enggak bisa. Ilat Jawa gitu. Kalau ilat Jawa, ada ya wong Jawa ya. Aduh. Iya. Jadi intinya adalah bagaimana kita melatih saja dalam hal bacaan. Dan sebenarnya ini satu sisi yang dimana sering saya sampaikan juga. Aslinya itu saya tipikal orang, saya itu dulu orang yang nggak suka pelajaran tajwid aslinya. Ketika SD, SMP, ketika pelajaran tajwid itu saya suka Tidur. bukan tidur. Oh,
bagaimana caranya nggak dipanggil ustadznya suruh baca. Oh. Atau mungkin kita ditanya tentang hal-hal itu. Karena emang pengajarannya ya qadarullah saya pribadi mungkin gara-gara termasuk yang susah menangkap pelajaran ya. Maka ya belum masuk saja pelajarannya. Padahal gurunya mungkin insya Allah sudah menyampaikan dan maksimal. Tapi alhamdulillah ketika saya belajar awal kali itu benar-benar menikmati atau pengen mempelajari mendalami pelajaran ini atau salah satu sisi pelajaran ini itu adalah mendengarkan bacaan Al-Quran waktu itu kakak kelas saya dengan bacaan yang dengan tajwid yang enak, dengan suara yang enak. Masya Allah. Ya, lewat mendengar. Ya, Mendengar ya? Ya, mendengar. Masya Allah. Itu mirip-mirip saya dulu waktu masih muda Ustaz. Masya Allah. Saya tuh seneng Quran tuh, ya maksudnya seneng dengan baca Quran yang neko-neko gitu. Maksudnya neko-neko tuh nada sudes, nada surem itu tuh karena denger ada salah seorang ustadz atau kakak kelas yang dulu baca Qurannya tuh luar biasa. Waktu itu ada ustadz namanya Ustadz Khairumuna. Ustadz Khairumuna itu di SMP IT Nur Hidayah itu. Itu membaca dengan nada Fahad Al-Kandari. Masya Allah. Nah itu kan nadanya kan luar biasa. Akhirnya kemudian tertarik. Barulah dari situ kemudian belajar Al-Quran. Masya Allah. Ya. Taib. Ya, ini kayak waktu panjang ini. Nanti kalau jelasan sekarang panjang. Taib, mungkin insya Allah kita akan sampaikan materi kita pertama tentang bacaan ta'awud. Teman-teman semua siap ya, insya Allah ya. Taib, kita baca kata per kata. Nanti insya Allah panjenengan semua tirukan bareng-bareng. Sebagaimana biasa kita pelajari. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini dari kata a'udzu. Nah, itu ada huruf hamzah. Ada huruf hamzah, ada huruf ain. Yang dimana hamzahnya ini harokatnya fathah. Nah, jadi di dalam bahasa Arab itu ada 3 harokat. Fathah, kasrah, dhammah. Nah, nanti ada namanya sukun. Nah, perlu hati-hati. Sukun itu bukan harokat. Jadi lawannya nggak ada kita menyampaikan harokatnya sukun. Nah, justru itu seringkali kita salah dalam menyebutkan. Jadi ada namanya fathah, kasrah, dhammah. Nah, fathah itu setiap yang ketika huruf yang berharokat fathah itu kita mau nggak mau seperti namanya fathah. Ya kita membuka ya tentunya tanpa berlebihan yang pertama. Jadi dalam baca Al-Quran nggak boleh namanya kita berlebih-lebihan, takaluf. Ya, yang kedua sebaliknya. Ya terlalu meremehkan atau tidak mengindahkannya dengan tidak menyempurnakannya. Jadi fathul Arab, fathul wasati. Ya fathahnya orang Arab itu fathah yang tengah-tengah. Kita baca ini sudah sempurna. Nggak perlu kita berlebihan. Misalkan seperti itu. Tidak kalau perlu. gini gitu. Ya itu tidak sampai tingkat seperti itu. Karena dulu tuh ada yang ngajarin tuh kalau baca huruf berharokat fathah itu dibuka. Harus buka banyak. Sampai genggaman tangan ini masuk ke mulut itu. Ya. Jadi ada beberapa yang perlu kita pahami dalam pengajaran. Jadi kadang-kadang ada beberapa guru itu yang mengajarkannya emang sengaja dilebihkan. Dengan niat apa? Karena kebetulan yang membaca itu kurang banget dalam menyempurnakan itu. Karena porsinya dia terlalu kurang maka dilebihkan sekali. Supaya nangkep ya cara membacanya. Oh gitu ya. Nah, makanya perlu kita memahami ketika guru mengajarkan itu kita lihat ini apakah tingkat sempurnaan seperti itu atau hanya ketika metode pengajaran. Iya. Nah, itu penting sekali. Nah, jadi ketika membaca huruf hamzah ya ringan saja. Ini sudah sempurna. Dan kebetulan hamzah itu makhrajnya di tenggorokan bagian tengah. Nanti masuk ke huruf ain itu ke tengah. Kita baca a'udzu. Monggo. A'udzu. Nah, di sini huruf ain hati-hati. Banyak yang baca huruf ain itu masuk hidung. Nah, ini hati-hati. Padahal huruf ain tidak masuk ke hidung. Au. Jadi apa? Dari mulut semua. Au. Nah, ini sering menjadi pertanyaan ketika ain ini harokatnya dhammah kan bibir mencucuk. Au ini kan mencucuk. Nah, setelahnya ada huruf waw dan huruf dzal. Posisinya waw itu kita panjang dan posisi masih mencucuk, dzal itu juga posisinya masih mencucuk. Nah, banyak pertanyaan, Ustadz itu bagaimana cara bacanya? Apakah balik dulu atau tetap mencucuk? Ada 2 cara. Nah, gampangnya adalah ketika membaca a'udzu, yang paling terpenting adalah jangan sampai muncul suara baru. Ya, maksudnya apa? Contoh seperti ini. Kita niatnya pengen menyempurnakan huruf ain dan matnya dan huruf dzal.
Ya, dan itu posisi mencucu. Nah, akan tetapi ketika kita pengen menyempurnakan semua, akhirnya kelewatan. Karena dari huruf ain, waw itu kita kembali untuk membaca huruf dzal, maka di situ akan muncul suara baru. Contoh seperti ini. A'udzu. Ada muncul suara we. Ah, ini hati-hati, malah nggak boleh. Ya. Nah, maka bagaimana cara membaca yang benar? Cara membaca yang benar adalah mengembalikan ke belakangnya untuk persiapan mengucapin huruf dzal ini hanya seperlunya saja. Tidak sampai timbul suara baru. A'udzu. Ah, langsung di situ. Jadi kembalinya sedikit saja. Dengan niat apa? Untuk menyempurnakan huruf dzal. Lalu yang kedua, posisinya mencucu terus, tidak masalah. A'udzu. Dengan catatan dzalnya jangan ikut tebal. Nah, jadi dua itu. Bisa yang pertama atau yang kedua. Kita baca sekali lagi. A'udzu. Monggo. A'udzu. Nah, huruf dzal itu teman-teman sekalian banyak yang mengajarkan ujung lidah itu digigit antara gigi seri atas sama gigi seri bawah. Nah, aslinya tapi makhrajnya huruf dzal itu adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, cara pembacaan baca huruf dzal sa sama dha itu digigit ujung lidahnya. Itu untuk mempermudah saja, tapi tidak masalah. Tapi aslinya intinya makhrajnya itu adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, insyaallah ya mudah ya memahaminya ya. Kita baca sekali lagi. A'udzu. A'udzu. Ya, kita lanjutkan. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Nah, billahi ini tipis karena lafadz Allah itu ketika didahului dengan harokat kasrah maka dibaca tipis. Ya, hanya kita di mana pada huruf lam ya khusus di lafadz Allah dia bisa dibaca tebal ketika didahului harokat fathah sama dhammah. Ya, fathah sama dhammah. Tapi ketika kasrah tipis. Billahi. Nah, banyaknya kesalahan itu ketika membaca huruf ha. Haknya ini nggak dijelaskan, cuma hanya seperti ini bacanya. Billahi, hanya sekedar itu. Padahal hak itu dia makhrajnya sama seperti hamzah, paling jauh dia. Tenggorokan bagian bawah. Billahi, tambah berlebihan. Ada yang saking semangatnya itu baca ha, hi, seperti itu. Nafasnya habis itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi hanya sekedar kita mentahqiq, kita memperjelas, menyempurnakan huruf haknya. Billahi, kita baca billahi. Billahi. Nah, seperti itu. Ya, insyaallah ringan. Kita baca sekali lagi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Oke, kita lanjut lagi. Ya, di kata minasyaitani. Biasanya di sini kata ya syai. Ini banyak masuk hidung. Syai. Harusnya enggak. Syai perlu difahami yang masuk hidung cuma dua. Itu ketika membaca huruf nun sama mim. Karena punya sifat gunnah. Gunnah itu apa? Dengung. Dengung itu apa? Suara yang keluar dari hidung. Ya, syai dan jangan sampai dipantukan syai tapi ditekan sedikit ditahan. Minasyaita. Syaita. Kita baca sekali lagi. Minasyaitani. Monggo. Minasyaitani. Nah, perlu difahami karena ini materi awal maka banyak sekali detail ya, nggak apa ya. Jadi ketika membaca huruf tebal hati-hati, banyak yang salah memahami huruf tebal itu dengan vokal O. Ya. Jadi tebal itu bukan vokal O, bukan O. Nah, kalau O itu kan dengan bibirnya mencucu O. Padahal tebal itu secara mudahnya memahaminya adalah cara membaca huruf tebal adalah dengan mengangkatnya pangkal lidah. Semuanya ketika kita membaca huruf tebal. Ya, dengan mengangkat pangkal lidah. Itu yang pertama. Yang kedua, mulut penuh dengan udara. Dibandingkan sama huruf tipis. Contoh misalkan huruf sin sama sod. Sa kan tipis. Sa kan tipis. Nah, sod itu ya karena tebal dia udara nafasnya lebih banyak. So. Jadi bukan so, bukan o. Ya. Nah, lalu yang ketiga suaranya mengarah ke langit terlebih dahulu. Jadi gambarannya adalah ketika dari tenggorokan ke atas, suara mengarah ke langit-langit. Jadi dia memantul gini. Jadi inhisor, jadi terkumpul suara, jadi terhalang dengan langit atas. Akhirnya baru keluar. Beda ketika membaca huruf tipis, dia suara langsung keluar. Tapi kalau membaca huruf shad, enggak, dia ke atas dulu, sehingga seperti ini suaranya. So, maka kesannya lebih berat. Nah, baca seperti itu. Persis juga membaca huruf to, karena dia sama-sama tebal. To, bukan to, bukan o, tapi to. Maka mencucu itu bukan dari tebal, ya, bukan bagian cara membaca huruf tebal. Ya, orang ngakali aja karena
susah dalam menebalkan akhirnya dengan bibir mencucu. Padahal tebal itu tidak dengan bibir mencucu. Kita baca sekali lagi. Minasyaitoni. Monggo. Minasyaitoni. Ya, insya Allah mudah ya. Ya. Alhamdulillah. Baik. Ya, di sini huruf nun kasrah ke huruf ra dan hurufnya ini tebal. Kita baca sekali lagi. Minasyaitonir rajim. Monggo. Minasyaitonir rajim. Nah, ra ini khas banget ini. Ya, banyak orang mengatakan huruf ra ini kalau seseorang bisa membaca huruf ra fasih, insya Allah semuanya fasih ini. Karena termasuk yang banyak yang kesusahan baca huruf ra. Huruf ra itu karakternya dia kan makhrajnya tempat keluarnya kan ujung lidah, ya bertemu dengan langit atas. Nah, yang membedakan huruf ra sama huruf lam itu adalah keluarnya suara lewatnya dari tempat yang berbeda. Kalau huruf lam itu kanan kiri lidah. Ketika kita menempelkan huruf lam, nah, ini suaranya dari kanan kiri dia. Kalau huruf ra itu tertuju ke tengah, terpusat. Seperti itu. Nah, para ulama mengatakan dia punya sifat takrir tapi nggak boleh bergetar berlebih. Yang dimana getar berlebih seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena jarak antara ujung lidah sama langit-langit atas itu jauh. Sehingga pantulannya seperti ini. Nah, solusinya bagaimana? Kita dekatkan. Tanpa penekanan berlebih. Karena ada beberapa yang saking semangatnya baca seperti ini. Misalkan di basmalah kan roknya ada dua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kurang tepat. Nah, karena dia harus mengalir karakternya dia tengah-tengah. Bainiyah punya sifat tengah-tengah itu. Dan dia punya sifat inhiraf dan takrir yang di mana getaran itu. Allah. Kita baca Allah. Jangan mencucu. Nah, karena tebal tadi sudah kita bahas ya. Habis itu jangan sampai suara hidung bukan tapi Allah. Nah, mudah nggih? Ya, jadi baca seperti itu. Allah. Oke, kita baca dari minasyaiton. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Nah, sama terakhir. Nah, kita cicil-cicil nih materinya. Takutnya banyak banget ini. Nah, karena beberapa poin perlu kita perhatikan. Terakhir, ketika waqaf, ketika berhenti. Banyak yang ketika buru-buru baca itu terburu-buru. Nah, ketika mensukunkan atau berhenti pada ayat akhir ayat, dia buru-buru pindah ke ayat selanjutnya. Sehingga tidak menyempurnakan sukun akhir. Di sini mim kan. Misalkan saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Langsung dia nutup, langsung dia melepas karena pengen baca basmalah. Padahal harusnya dah sempurna, baru sempurna seperti itu. Tapi kalau kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Mimnya itu kurang sempurna zamannya, waktunya. Padahal punya hak waktu di huruf mim. Harusnya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakan dulu karena punya hak waktu baru pindah ke bacaan selanjutnya. Jadi harus menyempurnakan mimnya. Di sini kebetulan kita wakaf maka menjadi sukun. Kita baca sekali dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi kurang lebih seperti sebagaimana saya membaca kepada guru-guru saya. Barakallahu fikum. Masyaallah mudah ya.